mungkin ada yang disampaikan Pak, terkait mungkin konsep yang Bapak terapkan pada mungkin Purna PMI lainnya mungkin. Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri tadi agar fokus pada pemberdayaan untuk Purna PMI, karena kami ini sudah istilahnya ngalah terhadap sesama warga negara untuk berangkat ke luar negeri mempertaruhkan segala. Nah, kami berharap pemerintah itu ada sumbangsihnya buat kami para Purna PMI ini, sehingga kami itu pulang-pulang tidak hanya diperas seperti Pak Sawi Perah sebagai penghasil devisa saja, tapi pemerintah juga harus memperhatikan kami agar kami setelah pulang kami lebih berdaya guna, lebih bisa sejahtera. Setelah pertama sejahtera, yang kedua juga mestinya bisa bermanfaat buat lingkungan kita juga. Lingkungan kita seperti kami, kalau satu pekerja migran berwirausaha kemudian punya karyawan 25 orang saja, satu orang ada berapa juta pekerja migran punya karyawan 25 orang saja, itu tentu akan bisa mengurangi tenaga pengangguran di Indonesia. Apalagi kami di luar negeri ini pertama sebagai duta bangsa menunjukkan kami sebagai orang Indonesia itu seperti ini loh gitu. Yang kedua, kami ini duta bangsa yang belajar bagaimana mereka bisa maju, kemudian kami terapkan dalam usaha kami setelah pulang ke Indonesia. Bentuknya apa Pak? Mungkin bantuan apa, mungkin modal usaha atau apa itu Pak? Yang pertama adalah pendampingan usaha. Jadi mengundang mentor untuk mementorin kami, tidak hanya cuma sekali pelatihan kemudian ditinggalkan hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar ada mentoring inkubasi bisnis, tolong dimentori sampai mereka sukses. Dan itu boleh jadikan contoh kalau udah seperti itu. Jadi tidak hanya cuma nemu ini udah jadi kemudian diakui gitu, enggak. Tapi mulai dari awal benar-benar di mentoring, diperhatikan, diinkubasi sampai netes beneran dan jadi perusahaan yang bermanfaat, yang lebih besar semacam itu. Terus kemudian juga kami minta pada Bapak Menteri tadi bahwa pemberdayaan itu cuma tidak hanya setelah mereka pulang, tapi mestinya sebelumnya. Sebelum mereka pulang, mereka sudah harus dikasih tahu. Nanti kamu di luar negeri akan begini-begini loh. Ini yang akan kamu hadapi. Kamu akan punya pendapatan sekian-sekian. Kamu akan punya pendapatan sekian, dan cara untuk keuangannya, pengaturan keuangan, literasi keuangannya harus diperhatikan sejak awal ketika mereka sebelum berangkat. Jangan sampai mereka jadi OKB, orang kaya baru, kemudian foya-foya beli apa yang diinginkan, setelah pulang duitnya habis, atau setelah pulang merasa duitnya banyak, kemudian mereka usaha langsung pengen besar. Tidak ada pelatihan wirausaha. Yang namanya usaha itu harus mulai dari pelan-pelan, step by step. Setahun 2 tahun, nggak hanya cuma sebulan 2 bulan kemudian putus asa, kemudian bubar. Kemudian ada juga yang ketipu investasi bodong karena merasa capek di luar negeri, kemudian pengen pulangnya itu sudah santai, uang yang bekerja, tapi dia salah dalam menempatkan instrumen investasinya. Tadi saya sampaikan agar teman-teman itu berinvestasi di emas, mendukung apa yang Pak Prabowo sampaikan, program tabungan emas. Seandainya teman-teman di luar negeri itu tiap bulan nabung secara konsisten, itu setelah pulang saya yakin uang mereka akan bertambah seiring dengan nilai gram emas yang naik gitu. Nah, hal yang sepele seperti itu saya sampaikan, karena kalau ngomongin yang tinggi-tinggi investasi saham, forex, trading, nanti malah ketipu. Karena banyak yang ketipu semacam itu. Kalau di Jumulfood ini ada berapa Purna PMI Pak yang ikut bekerja? Yang Purna PMI itu ada 2, tapi sudah resign semua. Karena sebenarnya mereka hanya magang sebenarnya awalnya, niatnya magang. Sampai kemudian mereka sudah bisa mandiri, kita lepas untuk buka usaha. Termasuk Kak Arus tadi itu dulu pernah magang di sini. Ada juga temannya tadi juga pernah magang di sini, kemudian buka usaha sendiri. CPMI juga ada. Tapi bisa diceritakan kita soal merintis ini usaha ini Pak, dari dulu di luar negeri terus balik lagi ke Indonesia terus merintis usaha ini Pak. Jadi kami ketika pulang ke luar negeri, karena memang niat saya untuk berangkat ke luar negeri itu untuk cari modal, karena kami dulu dari kalangan orang nggak mampu juga. Setelah pulang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan modal banyak itu kemudian bahasa Jawanya itu murko, meledak-ledak, pengen usaha dengan modal banyak, mengira dengan modal banyak itu hasilnya akan besar, akan sukses. Ternyata tidak. Yang namanya usaha itu ternyata tidak soal modal, tapi soal ilmu, jaringan dan seterusnya. Nah, saya usaha ketika pulang itu pembinaan gurami, dan itu ternyata gagal, dan seluruh duit saya investasikan di situ, habis semuanya. Nah, kebetulan ada teman saya
juga petani gurame yang dia terlilit masalah keuangan, minta dibantu, maka kemudian saya bantu. Dengan saya bantu itu dia terlilit keuangan, rumahnya mau disita bank, kemudian saya kasih mobil saya untuk digunakan melunasi utangnya, dan dia menyerahkan usahanya kulit lumpia yang sekarang ini. Nah dulu hanya kulit lumpia toh, dan usahanya dia tuh dulu mau bangkrut sebenarnya, makanya dia terlilit utang. Ketika saya akuisisi itu dia seneng banget, wah ini udah mau bangkrut diakuisisi, dia bahagia gitu. Tapi saya melihat itu peluang yang besar gitu. Saya beli Mercy dengan harga becak ibaratnya gitu. Nah saya kemudian saya perbaiki dengan ilmu-ilmu saya di Korea dulu tentang manajemen keuangannya, akuntansinya, cash flow-nya bagaimana. Karena bukan masalah bagaimana cara mendapatkan duit, tapi yang penting itu pengeluaran kita, bagaimana cara mengatur keuangannya itu, pengeluarannya. Kalau cari duit mungkin bisa, tapi belum tentu bisa ngatur keuangannya. Nah itu yang saya pelajari. Terus kemudian tentang mengatur karyawan, biar karyawan itu betah, karyawan itu bertanggung jawab. Karyawan kami ini rata-rata tidak berpendidikan, broken home, dan seterusnya. Bagaimana mengelola mereka itu, bahkan karyawan kami ada titipan dari dinas sosial. Karena problem sosial BPRSB, Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita, mereka yang berkebutuhan khusus semacam itu harus kami ini. Nah, saya belajarnya di Korea, karena orang Korea dulu menerima kami ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelas, nggak bisa apa-apa, bahkan bahasa pun terbata-bata, tapi mereka bisa memberdayakan kami sehingga kami itu bisa ngelas, bisa CNC, bisa bubut, bisa milling seterusnya. Mereka bisa, maka saya terapkan caranya seperti apa ya, ini saya terapkan ilmu saya waktu di Korea itu yang saya pelajari. Pengambilan usaha awal itu terus sampai bisa sebesar sekarang itu berapa lama itu Pak? Mungkin. Atau kalau dari 2013 itu saya 2017 ngalami jatuh. Utangnya sampai ratusan juta itu. Nah, mulai naik itu sebelum Covid. Puncaknya ketika Covid. Ketika Covid itu naik. Jadi 2013 sampai sekarang kurang lebih sudah 12 tahun saya menjalani usaha ini. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman adalah orang usaha itu tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi butuh waktu bertahun-tahun, dan butuh, kalau mau kuat ya kita harus terbanting-banting. Harus sering dibanting baru kemudian kita bisa kuat latihannya itu. Pak, Bapak ini sekarang ini yang Bapak jual apa aja yang Bapak produksi Pak? Kami saat ini menjual produk kulit lumpia, yang pertama kali kulit lumpia cap jempol, kemudian ada kulit pangsit, baik goreng maupun kuah, kemudian yang best seller itu kulit dimsum. Karena yang bikin kulit dimsum seperti kami ini jarang, yang tipis dan lentur gitu, jarang tipis. Itu disetorkan kemana saja ini? Target market kami ini untuk menengah ke atas, ke modern market. Jadi ke Superindo, Hypermart, Yogya Group di Jawa Barat, semacam itu. Satu hari bisa menjual berapa Pak ini Pak? Kurang lebih ada 3.000 piece. Kulit dimsum maupun semua produk. Kalau semua produk sekitar 5 ribuan. Terus satu piece-nya itu harga berapa Pak itu Pak? Harganya 8 ribuan. 8.000. Iya, 8 ribu. Nanti kalau dijual sama konsumen kami mungkin 12.000 sampai 11.000. Berarti sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak? Atau diekspor juga? Jateng, DIY, Jawa Barat, Jakarta. Kalau Jakarta baru sebagian kecil. Kalau luar negeri belum. Karena kalau pangsa pasar kita di Indonesia aja banyak, ngapain kita repot-repot ke luar negeri gitu. Masih kurang, capek tenaga gitu. Untuk memenuhi itu masih kurang apa? Masih kurang. Ya, kebutuhannya untuk Indonesia itu masih kurang. Pak, nama lengkap Bapak? Bambang Sutrisno. Ini desa apa nih Pak? Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman. Dari 8 biji sendiri bisa menghasilkan motor berapa itu Pak? Bulanan. Omsetnya atau pendapatan kotor? Iya, omsetnya. Kalau omsetnya sekitar 500 juta per bulan. Sudah ada berapa karyawan Pak? Saat ini 40. 40 orang ya. Siap. Pak Izin